Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara sekalian, komunitas seringkali menjadi tempat yang penuh tantangan. Seringkali terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat, dan juga kesalahpahaman, sehingga dapat membuat kita merasa kita ingin menjauh. Dan seringkali itu yang membuat kita merasa lebih aman. Tetapi apakah mungkin kita memahami kasih Tuhan tanpa hidup dalam komunitas tubuh Kristus? Saudara sekalian, kasih Tuhan menjadi nyata dan sempurna ketika kita saling mengasihi. Ini berarti bahwa komunitas adalah tempat di mana kasih Tuhan dirasakan dan dipraktekkan. Konflik dalam komunitas bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru adalah alat pembentukan kasih yang sejati. Saudara sekalian, seringkali terjadi di dalam sebuah komunitas kelompok kecil, satu kelompok yang begitu akrab, begitu hangat, begitu dekat, tapi hancur seketika ketika terjadi konflik di dalamnya. Akan tetapi pemuritan yang baik, kelompok yang baik adalah anggota-anggota yang berjuang untuk bersama-sama mengusahakan rekonsiliasi. Hal ini tidak mudah, rekan-rekan. Tetapi jika kasih Tuhan bekerja, maka tantangan-tantangan yang terjadi itu dapat diatasi. Karena kasih Tuhan melembutkan setiap hati anggota-anggotanya. Saudara sekalian, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk tinggal di dalam komunitas tubuh Kristus. Meskipun ada dan sangat banyak tantangannya. Dan kita belajar di dalam kelompok kecil itu untuk melibatkan proses belajar mengampuni, proses belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan proses belajar untuk melayani satu dengan lainnya. Kita belajar teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menunjukkan kasih yang tidak bersyarat bahkan kepada para muridnya yang sering mengecewakannya. Nah, kasih inilah yang menjadi teladan bagi kita di dalam komunitas bertumbuh kita. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk melihat konflik sebagai satu peluang untuk kita belajar tentang kasih Tuhan. Mari kita tetap tinggal dan tetap bertumbuh di dalam komunitas. Kita belajar untuk menangani konflik dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan kasih dan pengampunan. Jika teman-teman, jika rekan-rekan pernah mengalami satu tantangan di dalam satu komunitas dan berhasil mengatasinya dan bahkan sampai mencapai rekonsiliasi, saya ajak kita semua untuk berbagi pengalaman, dan kiranya kita semua dapat merasakan kasih Tuhan di dalam komunitas pertumbuhan kita. Saudara sekalian, kasih Tuhan yang sempurna ditemukan ketika kita memilih untuk tinggal, ketika kita memilih untuk tetap mengasihi, dan ketika kita memilih untuk tetap melayani di tengah-tengah komunitas kita. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, dan mari kita terus rindu untuk menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.